Sumatera Selatan Jaya bus terjun ke jurang. Tengah malam itu terdengar suara ramai jeritan minta tolong dari sebuah sungai di dasar jurang. Teriakan ini berasal dari 50 penumpang yang terjun bersama bis ke dasar jurang. Mari berdoa sejenak untuk para penumpang yang menghadapi takdirnya dalam kejadian ini. Semoga diletakkan di sebaik-baik tempat dan diampuni segala dosanya. Senin malam, tanggal 23 Desember tahun 2019 akan menjadi catatan kelam jalur Sumatera. Tragedi bis paling banyak menelan korban tahun itu, 41 orang. Pencarian korban selama 7 hari, bak menunggu papan skor yang terus bertambah angkanya. Para penumpang tidak mudah untuk ditemukan, karena selain terjebak di dalam bis yang tenggelam, beberapa juga hanyut di bawah arus sungai. Sebelum bercerita lebih jauh, kami akan mengajak Anda berkenalan dengan daerah kejadian tersebut. Jalur Liku Lematang terletak di daerah Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, yang mempertegas bahwa jalur Sumatera memang perlu pembenahan dan perencanaan di sana-sini. Kondisi jalur yang sempit di tepi jurang, yang memiliki kedalaman 100-150 meter. Tidak sampai di situ, di dasar jurang Anda akan disambut aliran sungai Lematang yang indah. Namun, akan menjadi mengerikan saat Anda harus terjun ke dalam sungai deras yang berbatu ini. Ke jurang. Jalur ini, sebenarnya sudah sangat sering memakan korban, seperti yang terjadi pada tahun 1993, yang mana, kejadian tersebut memakan korban yang cukup besar. Ungkapan dari pihak kepolisian, jalur Liku Lematang ini memang sudah sangat sering terjadi kecelakaan kecil. Kengerian pun tak berakhir sampai di sini. Asal kalian tahu, di jalur Liku Lematang ini juga memiliki spot jalur maut lainnya. Perkenalkan, likuan endikat, tikungan tajam ini akan menjadi masalah bagi Anda yang lewat. Tikungan tajam ditambah lalu lalang bis, yang akan membuat kemampuan mengemudi dan doa keselamatan yang Anda hafal harus diulang. Tikungan yang dibangun dari era kolonialisme Belanda ini sudah menjadi momok menyeramkan bagi mereka yang akan menuju daerah Pagar Alam Sumatera Selatan. Ya, Bang. Kronologi bis maut Sriwijaya. Seolah seperti drama takdir, bis ini mengalami beberapa kendala sebelum mencapai lokasi kejadian. Tanggal 23 Desember tahun 2019 pukul 2 siang, terlihat bis Sriwijaya dengan plat nomor BD 7031AU berangkat dari kota Bengkulu menuju Palembang dengan membawa 27 penumpang. Di tengah perjalanan, jumlah penumpang bertambah menjadi 50 orang. Mobil bis yang diawaki oleh 2 orang pengemudi dan 2 orang pembantu pengemudi. Bis awalnya berjalan seperti biasa, tanpa ada masalah. Hingga rentetan adegan takdir mulai terlihat satu persatu. Bis Sriwijaya ini diserempet oleh sebuah bis travel. Sempat terjadi kejar-kejaran antara bis Sriwijaya dengan bis yang menyerempetnya. Keributan antar sopir tak dapat dihindarkan. Setelah reda masing-masing dari mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama, saat melewati tikungan yang cukup sempit, roda kiri mobil bis terperosok ke drainase jalan. Yang menyebabkan bis harus ditarik bis Sriwijaya lain, untuk keluar dari drainase. Pukul 8 malam, sopir memutuskan untuk istirahat dan berhenti di sebuah rumah makan pendopo kurang lebih selama 30 menit. Terlihat para penumpang melepas penat dan makan di sana karena mengalami hari yang cukup melelahkan. Bis pun kembali melanjutkan perjalanan. Saat bis mulai memasuki kawasan jalur rawan itu, kondisi cuaca tengah dalam kondisi hujan deras.
Gelapnya malam, jalur berkelok di tepi jurang ditambah dengan hujan deras merupakan gabungan komplit, untuk membuat sopir manapun akan merasa kesulitan. Namun ternyata keadaan itu diperburuk dengan keputusan sopir, yang memacu bis dengan kecepatan tinggi. Seorang saksi bernama Hasnah menjelaskan, kala itu ia tengah bercengkrama dengan cucunya Aisyah, di kursi bis bagian belakang. Ia juga mempertegas jikalau sopir bis mengemudi dengan kecepatan tinggi, hingga tiba-tiba ia mendengar suara tabrakan dari arah depan. Dan tiba-tiba, mereka sudah di dalam air. Dari hasil penyelidikan, kejadian itu terjadi pada jam 11.45 malam. Bis kehilangan kendali, menabrak pagar pembatas jalan, dan terjun ke jurang dengan kedalaman 100 meter. Bukan sekedar terjun, bis ini jatuh dalam keadaan terbalik ke dalam air. Memperparah keadaan di dalam bis dan membuat korban jiwa bertambah, dikarenakan benturan dan tenggelam ke dalam sungai. Hasnah menjelaskan, saat mereka tercebur ke dalam air, ia berusaha memecahkan kaca jendela bis. Takdir masih berpihak pada mereka, ia berhasil memecahkan kaca, dan berhasil membawa cucunya keluar dari dalam bis naas itu. Gelap gulita, dingin, teriakan. Itulah yang Hasnah rasakan di dasar jurang. Ia menjelaskan arus sungai sangat deras, beruntung, mereka dapat berpegangan pada akar-akar pohon. Tolong, kalau ada orang di atas, tolong kami, Om tolong kami, teriak Aisyah cucunya dari dasar jurang nan gelap itu. Orang-orang yang melihat kejadian segera memberikan pertolongan seadanya. Kondisi tengah hujan lebat dan bis yang terbalik di dalam sungai memperlambat upaya pertolongan. Hingga keesokan harinya, tim penyelamat pun mengalami kesulitan. Bahkan para tim SAR harus dilengkapi oksigen, untuk melakukan penyelaman ke dalam bis. Ditambah beberapa penumpang yang hanyut, membuat jumlah korban pada awalnya simpang siur. Namun setelah 1 minggu pencarian, tim KNKT memberikan info total korban jiwa, sebanyak 41 orang. Penyebab kecelakaan: hujan lebat, gelap, kondisi jalan, kondisi kendaraan. Gabungan lengkap penyebab malapetaka ini. Dari beberapa saksi menjelaskan, mereka tidak mendengar sama sekali ada suara pengereman. Bis menabrak pembatas jalan dan langsung terjun. Dugaan gagal pengereman diperkuat dengan beberapa hasil penyelidikan. Seperti selang udara dalam keadaan terputus, retak dan diikat dengan karet ban. Tromol mengalami perubahan bentuk dari yang seharusnya. Permukaan kampas pada keempat roda tidak rata. Parking brake shoe tidak terpasang, alias tidak ada rem tangan. Valve exhaust brake tidak terpasang, tidak ada rem pelambat. Gigi persneling pada posisi netral. Hingga pada tahun 2020 ditetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu pemilik bis dan sang sopir. Namun kasus sang sopir dihentikan karena beliau meninggal dalam kejadian naas tersebut. Kejadian ini tentu bukan berfokus untuk menjelekkan suatu bis tertentu, namun justru menjadi tolak ukur untuk semua perusahaan transportasi di Indonesia, agar lebih memperhatikan kualitas sopir, kualitas kendaraan, dan mengutamakan keselamatan penumpang ketimbang emosi maupun kejar target. Karena jika sudah seperti ini semua pihak tidak akan ada yang mau untuk disalahkan, sehingga benarlah slogan lama yang berkata, lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video di channel ini. Jika ada kata-kata saya yang salah ataupun penempatan data yang kurang tepat, maka saya mohon maaf dan silahkan berikan koreksinya di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.